Shalom. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat. Ada beberapa orang dari kalangan Kristen sering mengajukan pertanyaan seperti ini. Bagaimana ya nasib orang dari agama lain? Akankah mereka diselamatkan? Bagaimana kalau hidup mereka lebih baik dari orang Kristen? Dan jawabannya adalah Alkitab. Alkitab jawabannya tidak ada keselamatan di luar Yesus, karena Ia adalah anak Allah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Hal ini berikut yang harus kita mengerti tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Bahwa Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus menaruh Roh Kudus ke dalam hati orang Kristen. Dengan demikian, orang Kristen mendapat kemenangan atas dosa karena kuasa Yesus di dalam dirinya. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus menyelamatkan kita untuk hidup melayani Allah. Sebagai Juru Selamat, Yesus mengerjakan lebih dari melindungi kita dari dosa. Dia menyelamatkan kita dengan satu tujuan, agar hidup kita menyenangkan Allah. Dan Yesus itu adalah Tuhan kita. Jadi kita harus benar-benar mengetahui bahwa yang berhubungan dengan Yesus, kita akan melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebagai Tuhan, Yesus sendiri berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di dalam Lukas 9 ayat 23. Dan apa arti Tuhan? Di dalam Alkitab, kata Tuhan mempunyai arti yang kuat. Tuhan lebih dari gelar yang diberikan kepada seseorang. Penggunaan kata Tuhan dalam Alkitab berarti Tuan. Jika Ia menjadi Tuan atas sesuatu, maka sesuatu itu adalah kepunyaan dan Dia mempunyai kuasa penuh atasnya. Yesus adalah Tuhan atas setiap orang Kristen. Ada dua alasan mengapa Yesus adalah Tuhan atas setiap orang Kristen. Yang pertama adalah karena Dia telah membayar harga untuk menyelamatkan setiap orang Kristen dari dosa dan penghukuman yang kekal karena dosa. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita membaca ayat-ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah umpan Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar. Dan yang kedua adalah Yesus adalah Tuhan atas setiap orang Kristen karena kita telah bertobat dan menyerahkan diri kepadanya. Satu hal yang harus dikerjakan orang Kristen pada masa perjanjian baru adalah mengakui Kristus sebagai Tuhan mereka. Bacalah pada Roma 9. Anda juga akan melihat bahwa semua orang Kristen menyadari ketuhanan Yesus
bila mereka membaca 1 Korintus 8 ayat 6 yang berbunyi, "Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang darinya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Anak-anak, orang-orang Kristen harus mematuhi Yesus sebagai Tuhan. Beberapa orang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan hanya dengan mulut mereka saja. Yesus tidak menerima pengakuan seperti ini. Dalam Lukas 6 ayat 46, Yesus mengajukan satu pertanyaan, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Matius berbicara lagi mengenai hal ini dalam pasal 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Anak-anak, kita tahu bahwa Yesus menginginkan orang yang sungguh-sungguh menerimanya sebagai juru selamat dan juga sebagai Tuhan dalam hidupnya. Apabila seorang Kristen melihat kehendak Allah tentang kehidupannya, dia akan mencoba. Berikut ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen, yakni Yesus ingin orang Kristen mengakuinya sebagai juru selamat, dan Tuhan orang Kristen seharusnya tidak malu mengakui Yesus. "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Dan yang berikut yakni Yesus ingin orang Kristen hidup di jalan yang akan menyebabkan orang bisa memuliakan Allah. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak berada di bawah gentang melainkan di atas kaki, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah caranya menerangi Anda bercahaya di depan orang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum, Taurat, atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Dan anak-anak, untuk yang selanjutnya, bekerja dan mempengaruhi setiap orang Kristen harus sesuai dengan kehendak Allah. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Pada hari terakhir, semua manusia akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Memang benar banyak orang menolak menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Beberapa orang menertawakan orang Kristen yang sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus. Namun, suatu hari kelak, orang-orang ini akan menyadari kesalahan mereka.
dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dan mereka akan muncul di hadapan Yesus ketika mereka berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi. Mereka akan melihat Yesus sedang duduk di atas tahta dan siap sedia untuk menghakimi mereka. Maka mereka akan melihat kekeliruan besar mereka. Tetapi waktu bertobat telah berlalu. Pada hari terakhir, Tuhan Yesus hanya akan menerima setiap orang yang menerimanya sebagai juru selamat dan Tuhan ketika mereka masih hidup di dunia. Terima kasih. Sekian. Amin. Puji Tuhan. Kelar.